Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya, adik-adik yang manis dan semua tunas remaja yang mengikuti ibadah ini, di mana saja kita mengikutinya. Kita berdoa supaya Tuhan hadir di tempat di mana kita ada, dan kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan minta Tuhan pimpin, ya, supaya Tuhan mimpin menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Ya, semuanya sungguh-sungguh adik-adik. Sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini. Tuhan pimpin. Ini sekolah minggu. Ini sekolah minggu. Rohmu adik-adik sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu pada saat ini, di saat kami memulai ibadah ini Tuhan. Ibadah sekolah minggu yang telah Kau karuniakan bagi kehidupan kami. Ajar kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, supaya hadirat-Mu lebih nyata dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu lebih nyata dalam kehidupan kami semuanya, anak-anak kecil di mana kami berada, dan juga tunas remaja dan siapapun yang mendengarkan. Tuhan tolong semuanya di bawah pengaruh daripada kuasa dari Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih guru-guru sekolah minggu yang mengajar dan melayani. Semuanya urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita lanjutkan pujian selanjutnya. Ku jawab ya, atau dengar dia panggil nama saya. Nah, kita dengan tepuk tangan nyanyikan lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya,
saya panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adik dan semua anak-anak yang mengikuti ibadah ini, siapa yang mengasihi kita, siapa yang sayang sama kita, itulah Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus hadir terlebih dahulu untuk mengasihi atau sayang kepada kita. Oleh sebab itu kita pun harus sayang sama Tuhan. Bagaimana cara kita sayang sama Tuhan atau mengasihi Tuhan? Setiap ada panggilan, kita tidak boleh berkata tidak. Nah, tapi harus berkata iya. Kalau Tuhan berfirman atau Tuhan memberikan kepada kita perintah, atau dengan orang tua kita, siapapun juga orang tua kita, atau juga guru sekolah minggu, kita harus nurut ya, supaya kita disayang oleh Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan kembali. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Pakai gerakan semua bagi diri ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus sayang semua, baik itu papa kita, mama kita, kakak kita, adik kita, itu yang di keluarga ya. Orang-orang yang sayang sama kita, kita pun harus sayang sama mereka. Jangan kita berantem, kakaknya ngejalin adiknya atau kakaknya nangisin adiknya. Nah, bapak juga harus kita sayang. Ya, bapak siapapun itu adalah orang tua kita dan ibu kita. Jangan kita membenci ibu atau orang tua kita, bapak kita. Siapapun mereka adalah orang tua kita ya. Jadi jangan kita tidak sayang sama semua keluarga, tapi kita harus sayang sama semua keluarga karena Tuhan mengasihi keluarga kita. Ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Mari Masuk. Mari Masuk. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku.
kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuklah Tuhan dalam hati kami semua. Kami yang masih lemah, kami masih kecil Tuhan, butuh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Lewat perpanjangan tangan dari orang tua kami, dari siapapun yang mengasihi kami, Engkau sanggup memberikan kepada kami, anak-anak kecil, kekuatan dan juga penghiburan, bahkan sukacita daripada Roh-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami diberi pengertian, dan kiranya dengan sungguh-sungguh kami bisa datang untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat mengikuti ibadah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan semuanya adik-adik dan juga dalam bimbingan orang tua, tolong semuanya supaya kita bisa tertib untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau ada kakak dan adik sambil mendengarkan firman Tuhan, wah lebih enak lagi ya, bisa sama-sama memuji nama Tuhan, apalagi dengan orang tua kita. Dan orang tua dimohon juga supaya bisa membawa anak-anaknya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik, ya. Karena firman Tuhan, karena apa yang dikatakan oleh Tuhan, ketika kita dengar dengan baik, Tuhan hadir supaya memberi iman kepada kita anak-anak, ya. Iman itu percaya. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan, kita diberikan ya kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita buka, boleh kita baca dulu judulnya? Ya. Bagi yang menulis, silakan menulis. Ya. Yang tunas remaja jangan males. Ya, jangan lebih giat adiknya daripada kakaknya, ya. Jadi contoh, yang tunas remaja, yang sudah besar, jangan malas ibadah juga. Ya, jangan malas ibadah juga. Megang handphone hebat, wah bisa set sehari, bisa nggak lepas handphonenya. Tapi digunakan untuk apa? Nah, kita buat ibadah ya, buat ibadah. Cuman sejam saja dalam seminggu. Masa kita tidak bisa nonton YouTube? Wah, nonton YouTube sejam itu nggak cukup. Apalagi main game. Main game itu seharian nggak cukup, seminggu full itu baru bisa dikatakan cukup. Tapi buat firman Tuhan, ibadah, ya yuk anak-anak tunas remaja yang sudah besar lebih lagi untuk sungguh-sungguh, jangan main-main, ya. Kita buka temanya, Musa dipanggil oleh Tuhan. Ya, terus. Nah, ayat hafalannya atau bacanya itu dari Keluaran 2 sampai 3. Nah, boleh adik-adik nanti dicicil bacanya ya. Dicicil bacanya dari Keluaran 2 sampai 3. Dan ayat hafalannya Keluaran 3 ayat yang pertama. Kita buka dulu Keluaran 3 ayat yang pertama. Ya, Keluaran 3 ayat yang pertama. Tentang Musa, ya. Adapun Musa, baca bersama-sama ya adik-adik.
Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, ini cerita Musa sudah besar, sudah dewasa. Nah, kita mungkin banyaknya anak kecil ya. Nanti kita lihat bagaimana panggilan Musa. Oh, kalau dipanggil, seneng nggak kalau dipanggil? Seneng ya. Apalagi kalau dipanggil sama Tuhan. Wah, dipanggil sama presiden, senang. Dipanggil sama orang terhormat, senang. Siapa yang kita kagumi, ya, senang kalau dipanggil. Nah, begitu juga Musa dipanggil oleh Tuhan. Ya, Musa dipanggil Tuhan dan dipilih itu sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan, kita anak-anak Tuhan sudah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Ya, tapi kita lihat dulu. Sebelum Musa menjadi besar, pasti dia pernah kecil atau pernah bayi. Ya, pernah bayi. Kita lihat dulu Musa bayinya seperti apa. Ya, Musa itu waktu bayi dalam masa penjajahan atau bisa disebut waktu itu Israel diberi kerja paksa oleh orang Mesir. Wah, dalam masa kesusahan. Bahkan kalau ada anak laki-laki yang baru melahirkan, baru keluar, bayi laki-laki harus dibunuh. Ya, harus dibunuh. Itulah bayi Musa. Tapi karena Musa memang ingin dipilih oleh Tuhan, dia sudah disertai Tuhan semenjak dia bayi. Ya. Keluaran 2 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Ya. Mungkin yang sudah besar pernah mendengarkan, tapi kita yang masih kecil mungkin belum pernah mendengarkan. Nah, kita ulangi lagi saja. Berulang-ulang supaya firman itu kita mengerti, ya. Kita lihat. Nah, jadi bayi Musa itu dilahirkan dari keluarga Lewi dengan Lewi. Nah, biasanya ada pertanyaan tuh. Kalau misalnya di ulangan sekolah. Nah, biasanya ini harus kita hafalkan nih. Harus ngerti. Nah, Musa itu dari Lewi dengan Lewi. Lewi itu pelayan Tuhan, ya. Lewi itu pelayan Tuhan. Nah, jadi bayi Musa ini cantik, cakep, ya. Kalau disebut sini cantik. Ayat yang kedua, ya. Nah, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Nah, karena anaknya ini baik, cantik, menarik, akhirnya dipelihara oleh orang tuanya dan disembunyikan 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya. Nah, selama masa 3 bulan ini, masa ada bayi yang tidak menangis, ya, pasti bayi itu menangis. Dan tangisan ini pasti terdengar oleh tetangga, oleh siapa yang lewat, ya. Nah, jadi selama 3 bulan ini ditutuplah bayi Musa ini. Ditutuplah, tidak tahu di mana posisi, tapi disembunyikan supaya suaranya tidak keluar. Nah, kalau bayi menangis, suaranya keras, ya. Keras sekali. Ya. Keras, mau minum susu, nangis. Lagi pipis, nangis. Lagi buang air besar, menangis, ya. Lagi lapar, nangis, ya. Dan ya, ayat yang selanjutnya, ya. Nah, tetapi karena sudah lama disimpan, tidak dapat lagi menyembunyikan. Karena semakin lama bayi ini semakin teriaknya, semakin tangisannya semakin keras. Nah, daripada dibuang ke sungai Nil,
langsung mati. Ya, diberilah hikmat oleh Tuhan, atau hikmat itu adalah kepintaran. Nah, akal dari Tuhan kepada ibu ini supaya bayi Musa ini dibuat peti pandan. Ya, pokoknya dibuat sedemikian rupa. Boleh ada gambarnya, kakak tante Juli. Ya, dibuatlah peti. Nah, di sungai. Jadi dibuatlah oleh ibunya peti dari pandan. Ya, dipakalnya dengan gala-gala danter ya, supaya tidak bocor, dan diletakkannya Musa ini di dalam peti itu dan disimpan di sungai ya. Dan kakaknya melihat dari jauh, sekalipun dilihat dari dekat ya, tapi sebenarnya dari jauh. Dilihat dari jauh, diamat-amati apa yang terjadi kepada bayi Musa. Wah, kalau dulu ada buaya, habis bayi Musa itu. Ya. Kalau dulu ada kuda Nil, wah bisa habis. Jangan nggak ada kuda Nil dan buaya, dilemparkan ke sungai saja, bayi tidak bisa berenang, pasti mati. Ya, pasti mati. Ya, tapi Tuhan menyertai bayi ini sejak lahir. Wah, puji Tuhan ya. Tuhan menyertai, Tuhan melihat kehidupan itu sejak dari bayi. Sejak kita masih kecil. Jadi orang tua serahkan anaknya itu di dalam Tuhan. Sejak dari bayi Tuhan tidak pernah lepas pandangannya ya. Tuhan tidak melepaskan pandangannya, perhatiannya kepada siapapun yang dia kasih, sekalipun bayi yang tidak mengerti sama sekali, bayi yang lemah ini Tuhan mau pelihara, Tuhan mau sertai, Tuhan mau jaga dari segala macam penyakit, dari segala macam mara bahaya. Tuhan mau jaga. Ya, kita orang tua harus menyerahkan. Jangan cuma dengan kekuatan kita, tapi siapapun kita, orang tua harus mendoakan terus bayi ini dalam tangan Tuhan senantiasa. Ya, terus ketika petinya sudah berjalan begitu jauh, akhirnya bayi Musa ini ditemukan oleh putri Firaun. Ya, putri Firaun dapat bayi di dalam peti. Wah, kalau menurut aturan bayi ini harus mati. Tapi Tuhan menyertai bayi. Tuhan menyertai bayi Musa. Tidak tahu berapa banyak bayi waktu zaman dahulu yang dibuang, yang masuk dalam sungai ini. Ya, tidak tahu apakah memang ada ataukah tidak. Ya, tidak disebutkan, tapi memang semua dalam keadaan takut anaknya mati, takut anaknya dibunuh sama orang-orang Mesir, ya. Nah, setelah Musa diketemukan, atau putri Firaun mendapatkan Musa. Putri Firaun mendapatkan Musa. Akhirnya putri Firaun merasa sayang sama bayi Musa ini. Karena bayi Musa ketika dibuka petinya, bayi Musanya menangis. Nah, menangis. Dia melihat, wah, betapa malangnya atau betapa kasihannya bayi yang tidak berdaya ini. Kalau dibunuh, kalau dilemparkan, kalau ditenggelamkan ke sungai. Akhirnya bayi Musa ini diangkat menjadi, disebutnya apa ya? Pangeran. Wah, menjadi pangeran atau anak dari Firaun. Wah, tidak terpikirkan ya, hebat ya. Dulunya dibuang, akhirnya menjadi orang yang ternama, orang yang besar. Dia menjadi anak raja. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, setelah itu benar-benar Yusuf menjadi anak raja
dari Firaun. Wah, dia bisa Musa menjadi anak raja dari Firaun. Ya, dia bisa memerintah. Wah, hebat kuasanya. Tetapi ketika mau melayani dua orang, ketika orang Mesir mempekerjakan paksa orang Israel, akhirnya Musa membunuh orang Mesir. Ya, disimpan, dikubur di dalam tanah pasir supaya tidak ketahuan. Tapi besoknya ketahuan. Ketika orang Israel dengan orang Israel sedang bersilih paham atau lagi berantem mulut, akhirnya Musa datang. Musa mau mendamaikan, tetapi Musa tidak bisa. Karena dengan kekuatan sendiri, dengan hikmat atau ilmu Mesir untuk mendamaikan dua orang. Nah, Musa tidak bisa. Akhirnya ketahuanlah Musa yang membunuh orang Mesir itu. Akhirnya dia kabur ke tanah Midian. Nah, kita lihat di sini. Di tanah Midian ini dia akhirnya mendapatkan seorang istri. Siapa istrinya dari Musa itu? Yaitu istrinya kita baca di Keluaran 2 ayat yang ke-18. Ya, Musa bertemu dengan istrinya di sebuah sumur. Ya, ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkata Leah, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Terus jawab mereka, seorang Mesir. Nah, itulah Musa menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Selanjutnya ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Terus Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberi Reuel Zipora. Jadi istri Musa adalah Zipora. Yang bertemu di sumur. Ya. Artinya sumur ini penggembalaan. Ya. Jadi penggembalaan. Jadi anak-anak tunas remaja jangan pacaran dulu. Jangan mau ikut-ikutan teman-teman yang lain. Jangan, nggak boleh pacaran. Nanti mengganggu sekolah, mengganggu kegiatan sekolah. Ya, nggak boleh pacaran. Nih Musa sudah besar. Umurnya ketika dia mempunyai istri adalah sekira-kira 40 tahun. Nah, selama 40 tahun dia tidak memiliki seorang kekasih. Sampai dia menjadi besar punya kekasih. Dan menjadi istri namanya Zipora. Nah, jadi kalau mau nanti sudah besar, kalau mau punya kekasih atau punya pasangan harus di dalam penggembalaan. Ya, dalam penggembalaan atau di mana kita digembalakan supaya kita bisa bertumbuh sama-sama, ya. Tapi itu nanti udah besar, ya. Cuman anak-anak jangan pacaran. Jangan mau ikut-ikutan teman-teman yang lain aja, ya. Nah, akhirnya 40 tahun Musa di tanah Midian. Kerjanya apa sih? Ya, kerjaannya atau pekerjaannya ialah menggembalakan kambing domba milik mertuanya, imam di Midian. Ya. Nah, kita lihat ketika Musa biasa menggembalakan kambing domba. Oh, artinya biasa ini apa sih? Artinya biasa ini yaitu Musa ini setia dalam menggembalakan kambing domba. Nah, jadi orang yang mau dipakai Tuhan, orang yang mau dipilih Tuhan, Tuhan pasti akan memilih mereka yang setia, ya, setia
Dia tidak memilih dulu orang jahat dipakai Tuhan, enggak. Tuhan milih orang-orang yang setia di dalam penggembalaan. Itu kita ibadah sekolah minggu. Ya, jadi siapa di sini adik-adik yang rindu dipakai Tuhan? Ya, siapa? Ya, siapa saja bisa melayani Tuhan, bisa melayani Tuhan. Ya, kalau adik-adik melayani Tuhan, di mana sih adik-adik melayani Tuhan sekarang? Di rumah. Ya, di rumah adik-adik harus setia melayani Tuhan. Seperti apa melayani Tuhan itu? Yaitu kita taat sama orang tua. Ya, taat sama orang tua. Jadi Tuhan itu senang kepada anak-anak yang mau taat kepada orang tua, melayani. Ya, dari mana dulu? Dari kita biasa sekolah minggu. Adik-adik harus setia sekolah minggu. Sekarang setia mendengarkan firman Tuhan lewat online. Ya, jangan kita malas. Jangan kita ogah-ogahan. Jangan kita tidak mau, apalagi tidak mau. Malas. Wah, bagaimana kita mau dipilih Tuhan? Tuhan memilih mereka yang sungguh-sungguh. Nah, di sini Musa biasa. Wah, kalau 40 tahun menggembalakan kambing domba, bosan nggak kira-kira? Wah, kalau sekarang dicari susah sekali kayak gitu. Nah, kita setia, baru setia seminggu, 2 minggu, sebulan. Bulan depan mulai malas. Saya seperti itu tidak bisa. Tapi kalau kita mau setia, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, sekarang diuji sama Tuhan. Kita di rumah, apakah kita setia atau tidak? Ya, setia atau tidak. Kita harus setia. Nah, Tuhan memilih orang-orang yang setia. Nah, ketika Musa setia menggembalakan kambing domba milik mertuanya, bukan miliknya sendiri. Ya, sekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah. Gunung Allah itu gunung apa? Gunung Horeb. Ya, ada gambarnya. Ya, ketika Musa biasa mengembalakan kambing domba pada 40 tahun yang kedua, atau istilah 80 tahun, waktu umur 80 tahun Musa dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Wah, kalau dipilih oleh Tuhan bangga, senang sekali. Ya, adik-adik masih kecil dipilih sama Tuhan, disayang sama Tuhan. Wah, enak sekali. Ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Ya, jadi Tuhan di sini menampakkan diri dalam nyala api. Di ayat yang kedua. Wah, menyala dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat, wah, kok semak durinya menyala tetapi tidak dimakan api, artinya tidak terbakar, tidak habis. Wah, begitu hebat sekali apa yang Musa lihat. Nah, inilah mereka yang setia di dalam penggembalaan, dalam ibadah. Akhirnya suatu saat nanti Tuhan akan memanggil dia, memilih dia, ya, untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, adik-adik, jangan hanya rindu supaya jadi cita-cita jadi pilot, jadi dokter, jadi apapun juga di dunia ini. Tapi adik-adik sekarang harus ada kerinduan dari dalam hati adik-adik supaya ingin melayani Tuhan, ya. Ya. Abang juga atau om juga setia dari kecil sampai sekarang. Nah, Tuhan pilih juga supaya bisa melayani Tuhan. Nah, jadi kalau orang yang melayani Tuhan bukan orang-orang yang malas. Bagaimana bilang orang, wah, kalau misalnya abang pemalas datang untuk melayani adik-adik. Adik-adik harus setia ya. Tapi adik-adik tahu, wah, ini masih abang malas ke gerejanya. Bagaimana mau bilang setia? Ya, gimana mau ngajar kami? Tapi mereka yang setia, nah, kalau ketika belajar dibilang, ya,
Kalau abang bilang setia sekarang, nah diteladani oleh adik-adik. Wah benar, abang ini setiap minggu ada terus. Tidak pernah tidak terlihat. Selalu melayani. Wah, melayani apa biasanya? Gitar. Dari yang kecil-kecil ya. Adik-adik juga belajar nanti main gitar di rumah. Siapa tahu nanti bisa melayani Tuhan ya. Bilang ke orang tuanya, wah bisa. Kalau orang tuanya bisa main gitar, ajarin gitar. Supaya setia. Nanti supaya bisa dipilih, dipanggil Tuhan ya. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang setia. Yang tidak setia, wah bagaimana Tuhan memilih. Tuhan memilih orang-orang yang setia. Ya, kita pun adik-adik setia ibadah. Ya, supaya jadi kesaksian. Dilihat orang, jadi kesaksian. Wah dipuji sama orang. Dan juga Tuhan memuji kita. Ya, dan kita lihat jawabannya dari ayat yang keempat. Nah, jawaban Musa, iya Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah, ya Allah. Ya, jadi akhirnya Musa, ya memang di awal Musa ini bandel. Musa ini tidak mau. Musa ini di awal-awal tidak mau. Ada kelemahan. Oh Tuhan, saya tidak bisa. Karena dulu saya pernah gagal. Karena dulu saya tidak berhasil. Untuk melayani 2 orang saja gak berhasil. Tapi Tuhan tahu hatinya Musa. Yaitu hatinya Musa, hati yang lembut dan rendah hati. Nah inilah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Hatinya adalah hati yang lembut. Hati yang lembut itu seperti apa sih? Hati yang lembut itu hati yang mau, ya hati yang lembut itu hati yang mau menerima firman Tuhan. Hati yang mau menerima firman Tuhan. Dan rendah hati. Dan rendah hati. Ya tidak sombong. Nah, itulah yang akan dipilih oleh Tuhan. Seperti Musa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita taat beribadah kepada Tuhan. Taat beribadah kepada Tuhan. Beribadah juga ketika mendengar firman Tuhan kita lakukan. Nah supaya kita disayang oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Ya. Dan begitu bangganya kalau kita, atau begitu senangnya, bahagianya kalau kita benar-benar dipilih oleh Tuhan. Sampai kita bisa jadi orang yang setia. Yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi lemah lembut. Dari ucapan juga lemah lembut. Jangan berkata kasar kepada orang tua, apalagi kepada kakak, kepada adik. Jangan ngomong kotor lagi. Ya. Dan juga rendah hati. Tidak sombong. Tidak sombong. Dan juga yang lemah lembut ini orang yang bisa, ya kalau ada temennya salah bisa maafin. Kalau orang tuanya salah jangan ngambek. Nah itu orang yang lemah lembut. Nah rendah hati seperti apa? Kalau rendah hati itu orang yang mau adik-adik belajar untuk mengaku kesalahan. Nah itu orang rendah hati, juga sombong. Nah orang yang rendah hati disayang oleh Tuhan. Yang lemah lembut disayang oleh Tuhan. Apa rendah hati? Yaitu orang yang mau mengaku dosa atau kesalahan. Jangan sombong. Mengaku kesalahan. Mau tadi baru melakukan kesalahan kepada orang tua. Nah kita belajar. Bapak saya tadi salah ini. Wah bagaimana begitu bangganya. Begitu senangnya orang tua kalau anak kecil bisa mengakui kesalahan. Bertanggung jawab pada kesalahan. Dengan cara seperti apa? Ya mengaku saja. Kalau saya sudah melakukan kesalahan. Dan lemah lembut. Oh ketika ada yang menyakiti kita gak boleh berkata kasar. Tapi tetap lemah lembut. Tetap harus mau mengampuni. Ya adik-adik harus bisa belajar lemah lembut dan rendah hati. Nah, supaya kita bisa
lebih lagi disayang oleh Tuhan. Ya. Adik, sekarang siapa yang mau jadi seperti Musa? Siapa yang mau jadi seperti Musa? Ya, supaya kita bisa menjadi seperti Musa, kita mau setia. Wah, susah cari orang setia. Setia beribadah dalam pengembalaan, dalam ibadah sekolah minggu. Sampai nanti kita bisa mempunyai hati yang lembut dan rendah hati. Dan akhirnya Tuhan bisa memakai kita menjadi pelayannya Tuhan. Ya, ada amin adik-adik? Ya. Kita nyanyikan, kita makin berdiri, kita nyanyikan Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya. Dengan sungguh-sungguh ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau 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 cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, kita angkat tangan kanan kita. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Semua adik-adik ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu. Tolong kami yang kecil ini, yang lemah ini, supaya Engkau kasihi, Engkau panggil, Engkau pilih kami menjadi orang yang berguna bagi keluarga kami, bagi gereja, bagi sekitar kami, dimanapun kami berada. Tuhan tolong supaya Roh Kudus mengingatkan kami di dalam setiap hidup kami. Orang tua kami, berkati mereka, pakai mereka menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami, berkati mereka dengan penyertaan-Mu. Kami sudah beribadah, tolong tetapkan di dalam hati kami
firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.